Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Warna-warni semangat di pagi hari menjadi jembatan menuju masa depan gemilang. Tak banyak yang menyadari, untuk meraih mimpi dibutuhkan tekad yang matang. Dari sinilah kesuksesan itu dibangun, buah dari ketekunan yang semakin kuat, dari waktu ke waktu. Sebagai sekolah dasar di kota Sukabumi, SDN Sindang Sari menjadi salah satu sekolah yang menjadi rujukan dengan segudang prestasi. Sekolah yang berdiri pada tahun 1979 di lingkungan yang asri seluas 2.200 meter persegi dengan akreditasi sekolah yaitu A. Amat baik. Melalui visinya, SDN Sindang Sari selalu berupaya untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Didukung dengan 16 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan, siap bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang berkualitas berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Salah satunya adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Permendikbud nomor 127 tahun 2014, standar sarana dan prasarana yang sangat menunjang pembelajaran, salah satunya adalah ruang kelas. Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun standarisasi ruang kelas menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 meter persegi. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan keluar ruangan. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Selain itu, ruang kelas dilengkapi sarana, yaitu kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, lemari, rak hasil karya peserta didik, papan pajang, alat peraga pendidikan, papan tulis, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan jam dinding. SDN Sindang Sari memiliki siswa sebanyak 274 siswa dengan 12 rombongan belajar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki diantaranya adalah lapang sekolah, tempat parkir, ruang guru atau tata usaha, ruang kelas sebanyak 10 ruangan, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang perpustakaan, WC guru dan siswa. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dapat terselenggara dengan berhasil apabila mendapat dukungan ketersediaan ruang kelas yang memiliki
berhubungan dengan peningkatan prestasi belajar. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan ruang kelas yang kondusif, dan guru akan lebih variatif, kreatif, menarik, dan bermakna dalam proses pembelajaran. Mengingat pentingnya ruang kelas yang memadai, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terdapat dua rombel yang tidak memiliki ruang kelas. Kelas yang tidak memiliki ruangan adalah kelas 2B dan 4B. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar, maka pembelajaran kelas 2 dilaksanakan dengan sistem sesi secara rolling dengan durasi waktu belajar 2 jam. Sedangkan untuk kelas 4A dan 4B, pembelajaran dilaksanakan secara linearitas rombel. Di ruangan kelas 4A, dalam satu ruangan terdapat 40 siswa. Ruang kelas mengalami rusak ringan. Jika kondisi cuaca hujan, peserta didik tidak dapat melaksanakan pembelajaran di kelas karena kelas mengalami banjir, sehingga peserta didik melaksanakan pembelajaran di lapang sekolah. Terdapat prasarana ruang kelas yang belum lengkap, di antaranya terdapat kelas yang belum memiliki kursi guru, rak hasil karya peserta didik, dan papan pajang. Selain itu juga masih terdapat kursi dan meja peserta didik yang sudah rusak. Karena sekolah tidak memiliki ruang penyimpanan, barang yang sudah rusak tersebut disimpan di ruang kelas. Kondisi ruang kelas belum memenuhi standar. Karena keterbatasan ruangan, terdapat ruang kelas yang diberikan sekat. Satu ruang dibagi menjadi 2, yaitu ruang kelas dan ruang kesenian serta perpustakaan. Pencahayaan dan sirkulasi udaranya kurang memadai, lembab, sempit, dan ruang gerak peserta didik menjadi terbatas. Baiklah Ibu, berdasarkan permasalahan yang kami temukan di lapangan bahwasanya pembelajaran di kelas 2 ini dibagi menjadi 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Menurut Ibu, apa saja kendala yang ditemukan serta dampak yang ditimbulkan dari pembelajaran yang dibagi menjadi 2 sesi tersebut? Kendala yang sangat ditemukan ketika kita belajar dibagi 2 sesi yaitu yang pertama, kurang kondusifnya waktu belajar. Yang kedua, anak-anak menjadi kurang konsentrasi. Yang ketiga, jam istirahat anak tidak ada karena waktunya dipersingkat. Yang keempat, ada komplain juga dari orang tua karena memang jam belajarnya memang kurang sekali untuk dibagi 2 sesi. Kemudian dari permasalahan tersebut, apa saja solusi yang Ibu lakukan? Solusinya menurut saya secepat mungkin ingin adanya penambahan ruang kelas maksudnya sesuai dengan rombel yang ada,
karena memang kelas ini sangatlah penting ya untuk menunjang pembelajaran anak juga. Selain itu mungkin solusi saya sekarang di kelas sebisa mungkin semaksimal mungkin saya merangkul pembelajaran agar bisa tersalurkan kepada anak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan waktu yang sudah ditentukan juga. Baik Ibu, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 2B sesi siang? Nah, untuk sesi siang mungkin ada beberapa kendala. Yang pertama dari konsentrasi anak dalam pembelajaran mulai menurun. Terus yang kedua itu dalam kedisiplinan bangun pagi, karena mungkin anak merasa udah masuk siang ini gitu kan. Nah jadi ya udah bangunnya siang juga. Terus dalam berangkat sekolah juga kan harusnya kan pagi nih, misalnya jam 7 harus udah ada di sekolah, karena kebagian siang jadi anak juga masuknya siang. Selain itu, jam pembelajaran terasa lebih singkat dan harus mengejar waktu karena anak-anak juga harus sekolah madrasah setelah sekolah SD. Ya, jadi ruangan yang kurang memadai seperti ini banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam pembelajaran sehari-harinya. Antara lain, yang pertama kurangnya pencahayaan, karena di sini di pojok sekolah juga, terus ruangannya tertutup. Yang kedua, mungkin dari segi kenyamanannya dari bermain anak-anak di dalam kelas, karena harusnya ruangan yang ideal bagi anak-anak belajar ternyata di tempat ini, di saat seperti ini menjadi lebih sempit. Dan yang terakhir mungkin kurangnya ventilasi udara. Udara yang masuk ke dalam ini cukup kurang gitu ya, jadi terasa lebih pengap. Mudah-mudahan solusinya ke depan pihak sekolah bisa menambah yang pertama tadi cahaya, yaitu dari sebelah sana mataharinya lebih masuk lagi. Terus yang kedua mungkin ventilasinya diperbanyak lagi. Dan yang terakhir, untuk kelas ini solusi terbaiknya adalah membuka sekatnya menjadi kelas seperti biasa, karena ruangan yang disekat ini kurang maksimal penggunaannya seperti itu. Kita baru selesai membersihkan kelas. Ya Bu, soalnya kelas kita banjir. Gak bisa belajar dari kelas lagi. Jadi seragam jadi basah. Terus Bu, ruangannya kurang luas karena siswanya banyak. Jadi gak bebas main di kelas. Semoga secepatnya mendapatkan kelas baru. Sekolah harus mampu mengolah dan mengajukan dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Untuk guru, diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang tersedia dengan kreatif dan inovatif. Sikap kreatif dan inovatif ini ditujukan dengan kemampuan melihat masalah,
mencari ide dan gagasan dalam pembelajaran berbasis proyek atau keterampilan, sehingga dengan keterbatasan ruang kelas di sekolah tidak menghambat pembelajaran. Selain itu, untuk orang tua diharapkan mampu melakukan komunikasi efektif terkait permasalahan ruang kelas yang kurang memadai dengan sekolah, mendukung setiap proses pendidikan peserta didik, serta memberikan sumbangan pikiran kepada sekolah terkait permasalahan yang dihadapi.